Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan saya membawakan firman pada pagi hari ini. Saya ingin membawakan satu firman dengan judul Jati Diri. Tahun ini dikatakan sebagai tahun the year of reproduction. Kemudian bulan ini kita akan berbicara mengenai anak-anak atau children dengan tema nurture. Jadi adalah tanggung jawab dari gereja juga untuk memberikan pengajaran kepada jemaatnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada pengajaran, kita sulit untuk bisa terarah hidupnya. Bukan hanya di rumah kita belajar dari pengajaran dari orang tua, tapi gereja punya tanggung jawab supaya jemaatnya juga bertumbuh. Kemudian bukan hanya bertumbuh, dia juga berbuah. Karena tujuan akhir itu adalah untuk berbuah. Karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu dengan tujuan akhir menghasilkan sesuatu. Nah, kenapa saya pilih tema jati diri atau identity ini? Sebetulnya ini adalah untuk orang-orang yang muda biasanya masih mencari jati dirinya, gambar dirinya. Atau kadang-kadang kita bisa melihat anak-anak muda yang ikut ke arah pergaulan yang ini, pergaulan yang itu. Karena mereka mencari jati dirinya, mencari gambar dirinya. Nah, jati diri ini sangat penting karena pada waktu kita gagal melihat jati diri kita dengan benar, maka sulit untuk kita mengerti akan arti kehidupan, kemudian tujuan hidupnya, bahkan bagaimana memaknai hidup ini. Sulit sekali karena jati diri kita nggak tahu. Nah, bukan hanya anak muda, tetapi bisa juga terjadi kepada orang-orang yang lebih tua, yang dulu mungkin pada waktu pencarian jati dirinya, dia tidak menemukan jati dirinya yang sebetulnya. Sehingga terbawa itu sampai usia yang sudah mature, sudah dewasa, masih tetap gak mengerti jati dirinya. Sehingga arah hidupnya gak tahu kemana. Arti hidupnya apa, dia gak tahu. Nah, ini makanya kita penting untuk belajar ini. Di Proverb atau Amsal 23 ayat 7 dikatakan demikian. Saya akan bacakan dulu bahasa Inggrisnya. For as the thought of his heart are, so is he. Atau sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita lihat dari diri kita sendiri, itulah kita. Kadang-kadang kita mungkin bercermin, melihat, berkaca gitu ya. Kebetulan namanya mirip. Kita lihat di dalam kaca, kita lihat seringkali kita melihat, wah saya kok kurang tinggi ya. Saya kok matanya kurang lebar. Rambut saya kok kurang ikal. Seringkali kita itu melihat diri kita begitu kecilnya sehingga seperti ini. Apa yang kita lihat di cermin atau di kaca ini tidak seperti apa aslinya. Kita melihat diri kita itu kok kurang ini, kurang itu. Dan bahkan kita melihat, ya seringkali memang kita juga menginginkan atau selalu mengejar sesuatu yang kita nggak punya. Kalau kita rambutnya lurus, minta dikeriting, kan gitu. Dikeriting gitu. Orang yang rambutnya keriting, dibonding. Ini yang punya salon mungkin tahu ini. Orang yang keriting minta dibonding, kan susah ya. Kayak rambutnya disetrika sampai lurus sekali gitu. Orang yang kulitnya hitam minta diputihkan supaya putih gitu ya. Orang yang kulitnya putih dijemur supaya apa? Supaya hitam. Tanning katanya. Tanning is sexy. Jadi orang melihat orang lain, rumput tetangga itu biasa lebih hijau. Padahal tetangganya melihat rumput yang kita punya lebih hijau juga sama.
Seringkali kita melihat tuh orang lain punya, lebih ya, enak ya jadi dia. Coba kalau saya jadi dia, enak ya. Pak, coba lihat tuh, tetangga sebelah udah beli mobil baru. Pak, lihat tuh. Mobil baru. Dari gelap terbitlah terang. Dari yang hitam jadilah putih. Dari blacky menjadi whitey. Wes, keren. Snowy, oh ya Snowy. Pak, lihat tuh Pak. Sebelah dibeliin sepatu Gucci. Jalannya melayang gitu. Pakai Gucci soalnya. Jadi setiap orang melihat orang lain tuh kok lebih daripada kita. Seringkali kita membandingkan diri kita kepada orang lain karena kita kehilangan jati diri kita sendiri. Satu kali seorang istri ngomong sama suaminya, Mas, coba lo lihat tetangga sebelah. Iya, kenapa? Itu yang baru pindah itu. Iya, kenapa? Itu loh, suaminya selalu sebelum berangkat kerja cium istrinya. Terus suaminya bilang gini, iya Mas, saya juga mau sebetulnya. Tapi masalahnya saya kan gak tahu, istrinya saya gak kenal. Mas, seringkali kita melihat sesuatu yang lebih dari luar gitu. Orang lain tuh begini, orang lain tuh begitu. Karena kita sendiri tidak menyadari jati diri kita itu siapa. Niat kita itu apa, gak ngerti. Ini lihat jati diri kita seperti apa. Gambar diri kita harus betul. Karena kalau gak betul, ya kita gak tahu kemana kita mau ini. Mengarahkan diri kita kemana, kita gak tahu. Kita pergi melihat orang lain seperti ini, kita iri hati melihat orang lain matanya belok, kita pengen matanya dioperasi, pengen belok. Lihat orang kadang berkaca, kok kurang naik ya. Terus, ya, ini yang ketawa yang paling keras nih kelihatannya ini menyetujui apa yang saya katakan. Jadi kalau ngaca kurang naik, nggak bisa naik. Gimana juga ya udah begitu ya begitu aja gitu loh. Jadi nggak usah dinaikkan gitu ya, kurang naik kok, kurang besar, kurang. Semuanya itu harus kita bisa mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita unik dan indah. Nggak usah yang ditambahin inilah, disumpel ini, sumpel itu, nggak usah. Nanti malah repot itu. Kalau bocor, wah bahaya itu. Kalau bocor bahaya. Nah, kita juga nggak boleh menempatkan diri kita, harga diri kita lebih daripada seharusnya. Seringkali ada orang-orang yang menempatkan dirinya itu lebih daripada seharusnya. Saya pernah satu kali, waktu itu saya masih kerja di satu perusahaan untuk software hotel system. Nah, saya waktu itu training orang depan di front office. Nah, pada waktu itu ada seorang artis datang check in ke dalam hotel itu. Nah, pada saat dia check in, dia kan orang merasa dia artis terkenal kan. Nah, resepsionnya bilang, "Bu, tolong diisi data-data lengkapnya." Ya, kemudian si artisnya bilang gini, "Kamu nggak tahu saya?" Karena waktu itu zamannya TV masih populer ya, sekarang udah nggak TV-TVan lagi, orang jarang nonton. Tapi zaman itu ada sinetron ataupun tayangan di TV yang sangat terkenal sehingga semua orang tahu dia gitu. Tayangannya juga cukup terkenal. Jadi dia merasa bahwa semua orang tahu dia gitu. Nah, resepsinya bilang, "Tolong dilengkapi." Kemudian, "Kamu nggak tahu saya?" "Enggak." "Nggak pernah nonton TV?" "Enggak." Jadi saya dalam hati saya nggak berani saya ketawa di depan itu ya, tetapi dalam hati saya tertawa. Kenapa? Karena orang ini pede banget gitu ya, seolah-olah seluruh dunia tahu dia. Kadang-kadang kita menempatkan diri jauh lebih tinggi daripada seharusnya.
Di gereja pun bisa terjadi. Kadang-kadang satu tempat yang biasa kan kalau kita ke gereja duduknya di tempat yang sama. Di situ kalau biasa di belakang ya di belakang terus, nggak pernah pindah ke depan. Satu kali ada orang yang dudukin tempatnya, marah dia. Kamu nggak tahu saya, ini tempat saya, kamu jangan ambil tempat saya. Wow. Kadang-kadang kita bisa melihat bagaimana orang itu menempatkan dirinya seolah-olah dia adalah kings of the world atau queens of the world. Lebih daripada seharusnya. Dia melihat dirinya, wah, seperti seekor kucing juga, tapi dia merasa dirinya seekor singa. Sebetulnya kalau dia seekor singa harus melihat refleksi dirinya singa. Kenapa saya ambil ini contoh singa? Ini ada sesuatu yang unik dari mentalitas seekor singa. Nah, singa itu adalah kita bilang singa itu raja hutan. Kenapa raja hutan? Karena dia menguasai hutan itu. Kalau singa mengaum itu semua takut gitu ya. Padahal singa itu bukan hewan yang terbesar di dalam hutan. Ada yang jauh lebih besar, misalnya gajah. Oleh sebab itu jangan menaruh diri kita rendah. Jangan terlalu menilai diri kita juga terlalu tinggi. Karena nilai itu sangat penting untuk kita bisa menaruh diri kita di tempat yang seharusnya. Dan jangan pula kita percaya dan membuat apa yang dikatakan oleh orang mengenai diri kita. Seringkali kita bukan diciptakan, tetapi dikondisikan apa kata orang. Mungkin lingkungan, waktu kita masih kecil, kita sering dibully. Kok pandangannya ke sini, jangan ke sana. Yang sering dibully kadang-kadang buat dia itu menjadi down dan menjadi diambil semua yang julukan itu menjadi identitas dirinya. Ada orang yang dibilang, si gendut. Lama-kelamaan dia merasa bahwa iya ya saya itu gendut, saya itu jelek, saya itu gak bagus. Itu akhirnya menjadi identitas dirinya. Padahal seringkali bukan itu. Saya pernah ketemu orang yang badannya gempal, badannya tambun, penampilannya, wajahnya gak begitu cantik, tetapi dia punya percaya diri. Setiap kali kita ketemu dia, fun rasanya. Menyenangkan orangnya. Karena dia bisa guyon, dia bisa dengan mudah dia bergaul, dia bisa tertawa untuk dirinya sendiri. Dia gak malu. Sehingga kita merasa nyaman, orang ini comfortable untuk diajak bergaul. Daripada orang yang cantik, tapi dia merasa, saya kurang gini, hidung saya kurang mancung, kulit saya kurang putih, kurang ini. Sehingga dia minder, ketemu orang gak berani ngobrol, dia diam saja, dia gak nyaman. Orang itu kalau dia menilai dirinya sendiri, wah pasti saya gak ada orang yang mau sama saya. Ya pasti kalau kita sendiri gak bisa berpikir seperti itu, ya pasti orang lain juga gak mau. Kenapa? Karena kita berpikir gak ada orang yang mau. Kita sendiri berpikir, orang gak ada yang mau sama kita. Bagaimana orang mau sama kita? Sehingga kita merasakan ketidaknyamanan itu. Oleh sebab itu, jangan peduli orang ngomong apa. Kita harus tanya kepada penciptanya. Iya kan? Kalau kita melihat, ada satu peristiwa Tuhan Yesus juga tanya sama murid-muridnya. Kalau kita pernah baca, Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, kata orang siapakah aku? Ada orang yang berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah para nabi. Dan tebakan itu dan pengkiraan mereka itu gak betul. Kenapa gak betul? Karena mereka juga hanya melihat dan menerka-nerka siapa dia. Dan kemudian ditanya sama Petrus, menurut kamu saya ini siapa? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dan Tuhan mengatakan, itu bukan jawaban darimu, tetapi Roh Kudus atau Bapa yang memberikan kepadamu sehingga engkau bisa mengatakan itu. Creator
Bapa ini yang memberitahukan kepada kita sehingga kita mengenali Dia. Nah, kita harus tanya kepada Bapa ini, kepada yang menciptakan kita. Kalau enggak, kita ini jati dirinya, identitas kita ini enggak betul. Apa kata orang? Jangan terlalu kita masukkan ke dalam pikiran kita dan kita jadikan itu menjadi identitas kita. Kita pernah mengerti dan pernah tahu mengenai pencitraan ya. Tahu pencitraan ya? Pencitraan itu adalah kita mau kelihatan lebih hebat dari yang sebenarnya. Itu pencitraan. Kita mau kelihatan lebih baik dan lebih hebat daripada sebenarnya. Tetapi sebetulnya enggak seperti itu, supaya orang menganggap kita ini hebat. Banyak orang melakukan ini, politikus melakukan pencitraan, dia sepertinya kerja, di shoot, dimasukkan ke media, padahal sehari-harinya jauh daripada itu. Enggak pernah dia lakukan itu. Boro-boro di jalan, di rumah aja ambil sampah sedikit aja enggak mau dia. Apalagi dia harus lakukan itu, sebenarnya enggak. Nah, itulah pencitraan. Seringkali orang mengejar apa kata orang. Mengejar statusnya dia, apa kata orang. Apalagi media sekarang kan, buat status. Seperti apa? Seringkali itu terjebak dengan hal itu. Padahal bukan itu. Kita pernah tahu satu kali Apple mengeluarkan iPad, ya kan? Tablet, dia katakan saya membuat ini namanya iPad, gitu. Enggak peduli kalau misalnya mungkin iPadnya berpikir, oh enggak, saya enggak merasa seperti iPad, saya iBlock gitu. Apakah jadi iBlock? Enggak. Karena penciptanya mengatakan ini iPad dan semua orang mengatakan iPad. Ini iPad, gak bisa kita protes. Enggak, saya gak mau iPad, iBlock. Untung aja Apple-nya gak bilang iPad, ya kan? Kalau Apple mengatakan iPad, jadinya iPad. Jadi apa yang dikatakan pencipta, kita harus mengaminkan dan setuju dengan dia, karena dia menciptakan kita. Kita gak bisa protes. Kalau dibilang kamu adalah pahlawan, superhero, you are a hero. Percayakah kita? Seringkali kita gak melihat itu karena kita terdistorsi dengan apa kata orang. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia bisa melihat awal dan akhir. Tuhan menciptakan buah-buah seperti jeruk, durian, dan segala macam buah. Itu ada satu pohon yang penuh dengan buah-buah yang ranum, yang banyak. Satu kali saya pergi ke satu di Banyuwangi, itu saya pergi ke satu pabrik beras, dia punya pohon durian. Itu buahnya wow, banyak, bukan banyak lagi, banyak sekali, penuh pohonnya dengan buah durian. Wow, setiap orang lihat, wah, durian. Jadi buah itu dari mana asalnya? Tuhan bisa melihat awalnya. Tuhan menciptakan semua buah itu ditanam di sebuah benih. Tuhan ciptakan satu benih dan semua dikandung, semua buah itu terkandung di benih itu, bijinya. Kalau kita melihat biji, satu biji, bisakah kita melihat buah durian itu yang begitu banyak asal mulanya? Seringkali kita gak bisa melihat. Kalau kita tidak bisa melihat diri kita, gambar diri kita dengan utuh, kita mungkin berpikir, aduh apa gunanya ini seentul biji. Apalagi yang dikatakan biji sesawi itu yang kecil sekali, aduh kayak debu ditipu, hilang udah, gak tahu, kita gak bisa cari, kecil sekali. Tapi itu dia akan menghasilkan banyak. Kita melihat potensi diri kita yang kita gak bisa lihat kalau kita tahu rencananya Tuhan. Jadi gak perlu terlalu pusing dengan hal-hal yang dikatakan orang, tetapi kita harus tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Nah, ini ceritanya yang tadi saya bilang di Matius 16 ayat 13 sampai 17. Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Nah, selanjutnya ya ditanyain ke Petrus itu. Nah, ayat 17 dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Tuhan yang maha tahu yang menciptakan kita. Itulah yang kita harus tahu. Sebagaimana kita menilai diri kita, menentukan bagaimana memperlakukan diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita, seberapa berharga, itu menentukan bagaimana kita memperlakukan diri kita. Satu kali saya diberikan kesempatan waktu saya masih kerja di kapal untuk pergi ke Eropa, dan kemudian saya turun, saya masuk ke toko tas yang mahal. Saya nggak sebutkan mereknya karena nanti dianggap promosi. Saya masuk ke toko itu, kemudian saya lihat banyak tas yang dipajang di toko itu. Dan kemudian dengan polosnya saya masuk, kemudian saya lihat satu, saya pegang, saya lihat, kemudian saya ditegur sama yang jaga toko. You cannot touch that. Oh, cannot? Yeah. You want me to help you? Yes, please. Kemudian dia pakai sarung tangan. Dia ambil tasnya, dia buka, dia tunjukkan. Saya nggak boleh sentuh. Kemudian saya lihat harganya. Wow. Harganya mahal. Kenapa dia sampai treat seperti itu? Harganya mahal sekali. Beda dengan kita kalau pergi ke mall, kemudian ada satu gerobak besar, kemudian kita bisa melihat tas itu dikumpulkan di sana, nggak digantung, nggak pakai cover. Kita bisa lihat, kita bisa pegang, oh ya ini bagus ya, tapi enggak, lempar sana. Kenapa kita melakukan seperti itu? Karena nilainya, bukan? Iya kan? Kalau sesuatu yang berharga, kadang-kadang kita bisa melihat, ditempatin di satu lemari kaca pakai kunci. Apakah misalnya jualan toilet paper gitu, apakah dikasih lemari kaca boleh dikunci? Enggak. Kenapa? Nilainya ya mungkin tidak begitu tinggi atau memang tidak tinggi, ya dengan mudah didapatkan, harganya murah. Begitupun kalau kita bisa menilai diri kita dan mengerti berapa nilai kita. Enggak sembarangan orang, jangan sembarang. Kalau kita dipegang-pegang orang, oh iya bagus ya, oh iya ternyata enggak, ya lempar lagi. Aduh, bagaimana kita menempatkan diri kita karena kita tahu nilai kita seberapa. Di mata Tuhan kita seberapa bernilai. Tuhan jauh loh, perjalanan dari surga ke dunia hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Begitu berharganya. Kita ditebus dan dikasih gratis. Itu bukan berarti murahan. Karena kita tidak mampu membayarnya sehingga dikasih gratis. Coba suruh bayar. Gak mampu kita bayar. Kita ditebus dari orang yang berdosa, yang tidak ada harganya, menjadi orang yang sangat berharga. Dengan potensi seperti sebesar benih ini. Benih itu kompak, semuanya ada di sana, pohonnya ada di sana, buah yang banyak itu ada di sana. Potensi kita itu begitu besar. Jangan lupa bahwa kita punya potensi yang sangat besar. Dan kalau kita kehilangan melihat diri kita, menilai diri kita, kita akan tidak tahu tujuan hidup kita. Makna hidup kita nggak tahu. Arti hidup kita nggak tahu. Saya akan tutup dengan ini. Saya nggak tahu kita mengalami peristiwa apa dalam hidup kita. Mungkin kita menghadapi sesuatu yang keruh dalam hidup kita ini. Tetapi pada waktu kita tahu janji Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan menebus kita dari hidup yang sia-sia, yang berdosa, kemudian ditebus menjadi sesuatu yang indah, yang bernilai, yang Tuhan
larang, tidak semua orang boleh pegang sembarangan. Punya nilai yang sangat tinggi. Bagaimanapun juga bunga akan keluar dari pohonnya. Yang bersih dan yang indah ini. Begitupun kehidupan kita. Kalau kita tetap berpegang kepada janji Tuhan, mengerti bagaimana Tuhan menebus kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di situasi keruh pun kita tetap akan menghasilkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Kita menghasilkan buah yang baik, yang keluar dari kehidupan kita. Kehidupan yang luar biasa akan kita hasilkan. Yang paling penting adalah jangan lupa kita mengenali jati diri kita. Seberapa menilai, karena Tuhan menciptakan kita sangat bernilai. Happy Sunday and God bless you.